Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Para santri kelas 11 bahasa dan IPA, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kita di hari ini tanggal 17 Februari atau tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, kita semua masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam memahami pembahasan kita di pertemuan yang ke-6 ini. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai akhir dari sebelum akhir yaitu apa? Waqad yakhruju al-amru anil fawriyati ila at-tarahi. Sampai situ ya. Wa yakhruju al-amru anil fawriyah ila at-tarahi. Yang dicontohkan dalam kitab yaitu apa? Qadha Ramadan mengqadha bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan akhir dari pembahasan al-amr, yaitu sebuah kaidah yaitu mala yatimul ma'muru illa bihi. Mala yatimul ma'muru illa bihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai' kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Kemudian mu'allif menyebutkan di pembahasan ini mala yatimul ma'mur illa bihi. Setiap perkara yang diperintahkan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sesuatu perkara sesuatu yang diperintahkan apa saja, maka itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Kemudian beliau mengatakan idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai', apabila sebuah perbuatan yang diperintahkan berhenti dengannya ala syai' terhadap suatu perkara, kana dzalika syai'u ma'muran bihi, berarti sesuatu yang berhentinya di situ perkara tersebut diperintahkannya juga Jadi apabila sebuah perkara yang diperintahkan menghentikan sesuatu perkara tersebut, maka sesuatu yang menghentikan perkara tersebut pun diperintahkan. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, jikalau yang diperintahkan sesuatu yang mau dilakukan dari perintah tersebut hukumnya wajib, kana dzalika syai'u, maka yang memberhentikan sesuatu perkara itu pun menjadi wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Begitu pula bila mana yang diperintahkan hukumnya adalah mandub, maka perkara sesuatu yang memberhentikannya itu adalah hukumnya mandub pula Nah, ini adalah kaidah yang sangat penting ketika mu'allif rahimallahu taala mengatakan idza tawaqqafa fi'lul ma'muri ala syai'in qawli aw fi'li kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Maka di sini apabila sesuatu yang diperintahkan, pekerjaan yang diperintahkan memberhentikan terhadap perkara sesuatu, maka ucapan maupun perbuatan terhadap sesuatu perkara tersebut menjadi sesuatu yang diperintahkan pula. Kemudian sesuatu perkara yang diperintahkan perbuatan tersebut, maka di sini memiliki hukum yang sudah kita jelaskan. Baik itu hukum yang sifatnya wajib maupun hukum yang sifatnya mustahab. Maka jelas di sini sebuah kaidah yang menjelaskan kepada kita, yang memaparkan kepada kita dari mu'allif rahimallahu taala, ini qaidatun wadihatun
Ya, jelas sekali ya, di mana annallaha ta'ala idza amara bi syai'i fahuwa amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Ya, maka di sini muallif rahimahullah taala bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka ya sesuatu tersebut diperintahkan dan sesuatu tersebut tidak akan sempurna dengan perkara sesuatu yang lainnya. Nah, maka di sini tentunya matlubun minka antaf ala. Jadi kita dituntut untuk melakukannya. Apabila melakukan perkara tersebut ataupun perkara tersebut tidak dilakukan, maka tentunya ya perkara tersebut tidak akan sempurna apa yang kita lakukan ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat Al-Maidah ayat ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Memerintahkan al-ghuslu, memerintahkan mencuci, ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membeli air, gitu ya. Betul tidak? Kita tidak diperintahkan untuk membeli air, ya. Lam ya'muruna an nashtari ma'an linatawadda'a min aw litawadda'a bihi. Jadi kita tidak diperintahkan untuk membeli air untuk untuk berwudu. Namun ketika kita mencuci, maka sebuah kelaziman bagi kita tidak bisa berwudu tanpa ada air. Ya, maka di situ ya kita wajib membeli air. Ya, jadi di sini tentunya ya ada di ada di dalam sebuah perintah ya. Ada di dalam sebuah perintah yang mana tentunya di sini memiliki dua perintah ya, perintah kita untuk mencuci yaitu kita berwudu dan diperintahkan untuk membeli air gitu ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan berwudu. Ya, di dalam ayat ini kita diperintahkan berwudu, tentunya berwudu harus memakai air. Nah, kemudian yang selanjutnya ikhwatal kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lihat di dalam sebuah bagan ya. Dan ini adalah mu'allif menyebutkan di antara kaidah ya al-muta'alliqah bil amri ya. Kaidah yang dikaitkan dengan perintah ini ada 3 kaidah. Ya, kaidah yang barusan kita sebutkan baru 1 kaidah. Jadi sini kita memiliki 3 kaidah. Kaidah yang pertama adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa ma'muran bihi, atau ma la yatimul mandub illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Nah, kemudian yang kedua al-wasail laha ahkamul maqasid illa idza kanat al-wasilah laha hukmun khasun hala kauniha wasilatan. Ini nanti ya. Kemudian yang ketiga al-wasail al-muaddiyah ila muharramat wa laysa laha hukmun fi syar'i fa innahu yakunu minha fa innahu yakunu manhiyan anha. Nah, di sini jelas ya ada 3 kaidah yang disebutkan yang berkaitan dengan perintah, yang dikaitkan dengan perintah. Nah, maka di sini hotel kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Di sini kita lihat bagannya dan langsung mu'allif rahimallahu ya mengatakan dalam materinya misalul wajib ya. Misalul wajib yaitu satrul aurah, wa mithalul mandub at-tatayyub lil jum'ah. Yang pertama adalah contoh yang wajib yaitu menutup aurah ya. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin kana dzalika syira'u wajiban. Nah, di sini mu'allif rahimallahu taala menyebutkan bahwa apabila ya sesuatu perkara itu berhenti, suatu perintah itu berhenti ya disebabkan karena perkara tertentu ya di dalam suatu perkara tentang menutup aurah, yaitu berhentinya dalam hal perkara baju, maka tentunya sesuatu yang bisa sempurna ketika menutup aurah yaitu dengan adanya baju, maka
ya tentunya kita dituntut, ya diperintahkan untuk membeli baju. Maka menutup aurat tidak akan sempurna tanpa kita membeli baju. Maka dengan membeli baju untuk menutup aurat, maka membeli itu hukumnya, yaitu membeli bajunya itu hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib, ya. Kana dzalika syai' wajiban. Maka perkara tersebut menjadi wajib, ya. Nah, kemudian untuk apa kita menutup aurat? Ya, tentunya banyak banyak tujuannya, gitu ya. Banyak tujuannya. Banyak apa tujuannya? Salah satu di antara tujuannya adalah misalkan kita mau sholat, salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Maka menutup aurat hukumnya wajib ketika kita mau sholat, berarti menunjukkan ya kita ya harus menyediakan baju. Maka dengan menyediakan baju tentunya kita harus beli, gitu ya, harus beli. Ya harus beli. Maka hukum membeli baju ya jelas hukumnya kalau dikaitkan dengan kita mau sholat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalul mandub. Apa misalul mandub? Tatayyub lil jumu'ah. Tatayyub lil jumu'ah. Jadi berpakaian ketika Jumat, memakai minyak wangi atau memakai wangi-wangian ketika mau Jumatan. Fa idza tawaqqafa ala syira'in thibin kana dzalika syira'u manduban. Nah, di sini mu'allif rahimahullah taala yang contoh mandub adalah memakai wangi-wangian ketika Jumat. Maka beliau mengatakan idza tawaqqaf, ya apabila berhenti sesuatu perkara dalam perkara tersebut, yaitu memakai minyak wangi, maka hukum membeli minyak wangi ya adalah hukumnya adalah mandub, ya. Ya, karena di antara perkara-perkara yang sunnah dalam Jumat yaitu apa? Kita memakai baju yang paling bagus, kemudian kita ya bersegera ya untuk pergi ke masjid. Kemudian yang ketiga di antaranya apa? Memakai wangian, ya di antaranya itu. Nah, memakai wangi-wangian hukumnya adalah sunnah. Maka untuk menyediakan minyak wangi, ya maka ini dikaitkan dengan hukum tersebut, yaitu apa? Sunnah, yaitu sunnah muakkadah. Maka jelas di sini min babi apa? Aula ayushra'a at-tanazzuh wa tatahhur. Maka terlebih-lebih di sini lebih utama ya bahwa memakai minyak wangi ini disyariatkan. Ya, karena ini adalah sesuatu yang yang baik, ya sesuatu yang baik, ya sebagaimana disyariatkan pula bagi kita untuk mandi di hari Jumat, ya mandi di hari Jumat. Dan tentunya di sini jelas ikhwatal kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara sesuatu yang disyariatkan dalam syariat, ya di antara yang tadi memakai ya baju yang bagus gitu ya, baju yang paling jamil ya, ahsan hay'ah, sebagus-bagusnya bentuk ya. Di antara kita ketika pergi sholat Jumat ya, di antaranya yang paling bagus pakaiannya. Ya, kemudian jelas tadi yaitu apa? Membeli ya minyak wangi kalau tidak punya, ya maka ini di antara bagian-bagian yang termasuk di antara contoh-contoh sunnah di dalam di dalam perkara tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita lihat di bagan yaitu contoh yang diberikan oleh mu'allif rahimahullah taala. Yajibu an tuaddiya salatal jamaah fil masjid wala tatamakkanu min dalika ila bidhihab ila al masjid fa yakunu dhihabu ila al masjid ma'muran bihi ala sabili wajiban. Nah, di sini saya memberikan contoh ya bahwasanya di antara sesuatu perkara hukum yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya. Maka di sini ya ketika sholat berjamaah hukumnya adalah wajib ya, dan tidak mungkin ya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid kecuali dengan bidhihab, dengan pergi
ke masjid tersebut, maka hukum pergi ke masjid ya, maka itu menjadi sesuatu yang diperintahkan. Tidaklah mungkin seseorang bisa berjamaah tanpa pergi ke masjid. Maka dengan pergi ke masjid hukumnya menjadi wajib. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ziaratul marid, mandubun. Ya, berkunjung ke orang yang ke orang yang sakit, ya, menengok orang sakit, hukumnya adalah mandub. Ya, walakin tatamakkanu min ziyaratil marid atau lan tatamakkan walan tatamakkan min ziyaratil marid illa bidhihab fahina idzin yakunu dhihabu ma'muran bihi ala sabilin nadbi. Nah, kemudian Anda tidak akan mungkin bisa pergi untuk menengok orang yang sakit kecuali dengan berjalan ke rumahnya, berjalan ke rumah sakit ya. Maka seketika itu hukum pergi ke orang yang mau kita tengok ya menjadi sesuatu yang diperintahkan. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, itu diantaranya ya contoh yang disebutkan dari contoh-contoh lain dari kaidah yang pertama, mala yatimul ma'mur illa bihi. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Kaidah yang kedua, mu'allif mengatakan wa hadhil qa'idatu fi dhimni qa'idati a'ammu minha wa hiya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid illa idza kanat al-wasilatu laha hukmun khasun hala kauniha wasilatan. Ya. Di sini yang kedua ya, sebuah wasilah atau wasilah ini memiliki hukum maksud, hukum tujuan, hukum maksud. Melainkan apabila ya wasilah tersebut memiliki hukum yang khusus tergantung kepada keadaan wasilah tersebut. Jadi wasilah ini ya, wasail ini memiliki hukum yang ada maksudnya, ada tujuannya, kecuali kalau misalkan wasilah tersebut memiliki hukum yang khusus ya, yang tidak bisa diglobalkan ya, diglobalkan. Nah, kemudian yang kedua, al-wasail al-muaddiyatu ila muharramat. Ya, kemudian wasilah yang ditunaikan ataupun yang ditujukan kepada sesuatu yang haram ya, yang menyebabkan jatuh kepada yang haram. Walaysa laha hukmun fi syar'i, dan di dalam syariat tidak ada yang melarangnya, yang menyebutkan tentang larang tersebut. Maka menunjukkan ya, kata Syekh, fa innahu yakunu manhiyan anha, berarti sesuatu tersebut menjadi larang, menjadi terlarang. Nah, kita lihat dalam materi ya. Saya menyebutkan di sini ya, wa hadhil qa'idatu fi dhimni qa'idah a'ammu minha. Di sini ada kaidah yang lebih umum daripada kaidah yang tadi, mala yatimul ma'mur illa bihi. Yaitu ya yang wajib dan yang sunnah. Nah, di sini wasailul laha ahkamul maqasid. Sebuah ya wasilah dalam syariat ini memiliki hukum-hukum yang ada maksudnya, ada tujuannya. Begitu pula wasilah yang al-ma'murat ma'murun biha wa wasailul manhiyat manhiyu anha. Jadi wasilah sesuatu yang itu menunjukkan kepada perintah, maka itu sesuatu wasilah tersebut menjadi diperintahkan. Begitu pula sesuatu yang dilarang, maka itu tentunya menjadi terlarang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya, kita ambil contoh harrama syurbal khamri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar ya. Nah, maka di sini orang yang ya iqtina'u al-khamri li ghairi syurbi, kalau misalkan ada orang yang dia ya mengumpulkan ya arak tapi bukan untuk tujuan diminum, bagaimana hukumnya? Ya, dia cuma hanya menimbun ya. Dia menimbun saja dan tidak ada tujuan untuk diminum. Maka bagaimana hukum orang menimbun barang yang haram tersebut? Hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena kalau orang menimbun itu nanti akan menjadi wasilah ya, orang akan membelinya, orang akan meminumnya, walaupun dia mungkin tidak minum, tapi dia jual. Nah, maka ini kata para ulama
istilah para ulama ketika kasus dalam hal ini dia namanya dzari'ah. Ya, dzari'ah, bukan wasilah, tapi dzari'ah. Ya. Apa bedanya antara dzari'atun dengan wasilatun? Perbedaan antara keduanya, kalau wasilah yaitu apa? Ma tuwassilu ilal ghayah qat'an aw dhannan. Jadi suatu perkara yang dia sampai kepada tujuan, baik secara pasti maupun secara perkiraan, duga-duga. Sedangkan kalau dzari'ah itu qad yuwassalu ilal ghayah walakin laisa qat'iyan wala dhanniyan. Namun kalau dzari'ah itu terkadang ya perkara yang dia lakukan itu akan sampai kepada tujuan, namun dia bukan secara pasti dan juga bukan dikira-kira. Ya kalau wasilah itu pasti gitu kan, sesuatu yang pasti akan sampai kepada tujuan. Atau terkadang mungkin don ya, sesuatu yang diduga-duga. Maka di sini jelas perbedaan dari perkara tersebut ya. Apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullahu taala ya, apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullahu taala tentang wasail ya dari perkara tersebut. Nah, kita lihat dalam sebuah bagan ya supaya lebih jelas. Contohnya apa di sini? Al wasail idalaha ataupun laha akamul maqasid ila idza kanat wasilah laha hukmun khasun hala kauniha wasilatan. Contohnya di sini salatul jamaah wajibatun. Wadhihabu ila salati al jamaah wasilah. Nah, di sini salat berjamaah ini hukumnya wajib. Nah, maka pergi ke masjid untuk salat berjamaah ini sebagai wasilah bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan ya untuk salat berjamaah. Tentunya wasilahnya dengan pergi, kita berjalan kaki atau memakai kendaraan. Maka di sini ad-dhihabu ilal masjid ya. Ad-dhihabu ilal masjid ya. Kemudian dia yasuquhu sayyaratan mamlukatin aw sayyaratin mamlukatin lil ghair naqulu hadi wasilah la hukmun fi syar'i. Maka ketika kita pergi ke masjid ya menyetir mobil yang kita miliki ya untuk orang lain, misalkan pakai angkutan misalnya. Nah, kita katakan ini sebagai wasilah yang tentunya dari wasilah ini memiliki hukum tertentu dalam syariat. Nah, maka di sini fabittali ta'khudu aw na'khudu hukmuha asyari laisa min ya mabadi'ina annal ghayah tubarril wasilah. Maka di sini mu'allif menyebutkan ya bahwasanya ya dia memiliki wasilah atau memiliki hukum tertentu, maka di sini kita ambil hukumnya secara syar'i. Ya bukan dari mabadi'nya, dari mabadi'nya bahwasanya tujuan itu bisa membebaskan atau bisa melepaskan wasilah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir wa al wasail al muaddiyah ila muharramat. Kalau yang tadi yang muaddiyah ila ilal wajibat. Sekarang yang wasilahnya ini ya yang menyebabkan kepada sesuatu yang haram. Ya walaysa lahu hukmun fi syar'i fa inna yakunu manhiyan anha. Yang mana di situ perkara itu tidak ada yang dijelaskan oleh syariat ya, tapi dia bisa menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Contohnya adalah bai'ul inab. Bai'ul inab apakah ada ya menjual beli anggur dalam syariat? Enggak ada kan. Nah, sekarang bagaimana kalau bai'ul inab ila masani al khumur? Ternyata anggur itu ya dibeli untuk diproduksi sebagai bahan untuk membuat arak. Nah, maka wasilah tuaddi ila san'il khumur fayakunu bai'ul inab ala masna' al khamar haraman. Nah, maka ini sebagai wasilah ya yang sampai kepada yang sampai kepada pembuatan arak, maka jual beli inab kepada kepada orang yang membeli kepada produk arak ini ya, kepada tempat pabrik ya arak ini, maka menjadi haram. Kenapa? Li'anna yu'addi ila amrin mukhalifil syar'i. Karena itu menyebabkan ya perkara tersebut itu bertentangan dengan syariat. Kemudian yang terakhir ya watul ajnisah haramun. Ya watul ajnisah haramun ad-dhihabu ila makanin wat'in al-ajnabiyah yakunu wasilatan ila haram fayakunu haram. Ya, maka di sini ya contoh yang kedua ya yang haram adalah berzinah ya dengan lawan jenis gitu ya. Maka berzinah dengan lawan jenis di sini hukumnya adalah haram. Maka orang yang ketika mencari mangsa perginya itu ya wasilah ketika dia mau berzina tentu dengan berjalan dan memakai mobil atau apa saja wasilah.
maka perginya ke tempat tersebut ya, ke tempat lokalisasi, maka hukum perginya itu menjadi haram ya, menjadi haram. Lakinnal aqdu 'alal ajnabiyyah yuaddi ila wad'iha ma hukmul aqdu 'alaiha lima la taqulun hadza wasilatan ila manhiyin anhu fayakunu manhiyan anhu lianna hadhil wasilah la hukmun fi syari'i bidzatiha. Namun di sini saya mengatakan al-aqdu 'alal ajnabiyyah yuaddi ila wad'iha. Nah, ketika ada transaksi dengan orang tersebut ya, lawan jenis, itu akan menyebabkan dia akan terjatuh kepada perbuatan haram, perbuatan zina. Maka bagaimana hukum transaksi ketika orang transaksi tersebut? Ya, kenapa tidak mengatakan ini sebagai wasilah ya? Hukum ini adalah ketika orang ya saling transaksi tawar menawar gitu ya. Apakah ini juga termasuk kepada sesuatu yang haram dengan orang yang tadi pergi menuju ya, kemudian kalau orang yang bertransaksi ya dalam perbuatan tersebut itu pun haram juga. Maka jelas di sini asyari ketika ada wasilah yang jatuh kepada haram, maka wasilah manapun itu akan ya haram baginya ya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ya akhir dari pembahasan tentang sebuah kaidah yang terdiri dari 3 kaidah. Alhamdulillah pertemuan kita ke-6 ya sudah selesai. Mudah-mudahan antum sekalian diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan Ustadz akhiri dengan sebuah perkataan ya. Man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa berhati-hati ya niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Nah, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.